Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Nilam Cahaya Putri Sina dengan NIM 2406050110137. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu setup NAT, lalu setup NAT terlebih dahulu, lalu hotspot dan NHCP. Oke, yang pertama saya sudah membuat filenya MikroTik.NET ini. Ini di-cloning dari MikroTik Router OS 6 level 6. Lalu di sini klik setting, ke network. Di sini adapter satunya pilih yang NAT. Untuk adapter tipenya pilih yang Intel Pro 1000MT desktop. Untuk adapter keduanya jangan lupa di enable, lalu pilih yang host only, ini juga sama, klik OK. Jika sudah, di start. Lanjut ke Mi Winbox-nya. Di sini sudah muncul, kita langsung masuk, klik connect. Nah, udah silang. Sekarang ganti namanya dulu di sistem identifikasi, ganti ke MikroTik.NET. Klik ke play, oke. Jika sudah, ke interface. Di interface ini kan ada dua internet. Untuk Ether 1 ini diubah menjadi Ether internet. Ether internet. Klik ke play, oke. Untuk yang kedua yang ada kbps nya ini diganti Ether host only adapter. Klik ke play, oke. Lalu lanjut di bagian sistem yang di bagian mana ini, bentar, IP di address. Nah, di sini IP address saya belum muncul, jadi dimunculkan dulu. Baik, di sini IP address-nya udah muncul. Karena IP address-nya udah muncul, langsung dan kita sudah mendapatkan IP address kita. Kita langsung aja ke IP, lalu ke DNS. Nah, di DNS server ini menggunakan IP-nya Google, yaitu 8.8.8.8. Klik apply, lalu tambah dengan IP baru 8.8.4.4. Oke, klik apply lagi. Jangan lupa diaktifkan allow remote request-nya. Klik apply lalu klik OK. Jika sudah, masuk ke new terminal. Langsung kita ping google.com. Nah, di sini
menandakan sudah berhasil. Tapi di sini kita juga bisa cek lewat tools. Kita bisa cek lewat tools di bagian ping. Nah, di sini tinggal diketik saja IP-nya, lalu klik start. Nah, di sini juga berhasil ya. Sekarang kita stopkan. Kita klik silang semuanya. Silang. Oke, sekarang di shutdown ya. Shutdown. Oke, klik oke. Ya, sudah shutdown. Langsung masuk ke GNS. GNS. Sudah di sini. Klik bagian ini, close all device. Oke. Kita buat project baru. Namanya NAT. Klik OK. Setelah itu ke bagian edit, ke preferensi, lalu di VirtualBox. Nah, di sini kan kita tambahkan dulu new. Nah, tambahkan mikrotik NAT. Nah, jika sudah, klik finish, apply, klik OK. Dan tadi yang lama ini dihapus guys. Karena di sini adapternya masih satu ya. Karena di sini adapternya masih satu, kita edit bagian network jadi 3. Klik OK. Klik apply, klik OK. Oke, sekarang di mikrotik NAT-nya taruh di sini. Kita ambil Ethernet switch-nya dan VPCS. Tambah dengan Ubuntu. Oke. Wait. Kabelnya dari mikrotik NAT ke ini tidak bisa menggunakan Ethernet 0, jadi kita gunakan Ethernet 1. Gunakan ini Ethernet 2 ke switch. Lalu dari switch Ethernet 1 ke PC, dari switch lagi Ethernet 2 ke Ubuntu. Oke, kalau sudah langsung diklik start all. Pastikan semuanya di sini hijau ya. Nah, di sini dipastikan hijau. Kita tunggu dulu.
Oke, di sini sudah warna hijau dan ini Ubuntu-nya running. Lanjut kita masuk lagi ke Winbox. Sini masuk lagi ke interface. Di sini kan sudah ada, di interface ini kan sudah ada Ether 3, Ether 1 yang host only adapter tadi, Ether 2 yang internet, dan Ether 3 yang menjadi LAN, internet Ether LAN. Play OK. Lalu kita buat IP address-nya, klik new, pilih yang host only adapter, masukkan IP address-nya 192.168.1.1 garis miring 24. Klik play. Nah, otomatis di sini networknya muncul. Lalu klik OK. Jika sudah, ini Etherlan maksudnya, apply, klik OK. Nah, kemudian DNS-nya di sini dicek lagi, mana DNS? Salah. Dicek lagi, dipastikan allow remote request-nya nyala dan servernya benar. Oke, jika sudah, di bagian PC ini klik konsol, langsung ketikkan IP 192.168.168.1.1. Diketik seperti ini, klik enter. Nah, jika sudah muncul seperti ini, lanjut lagi ke IP DNS 192.168.1.1. Klik enter, lalu klik save. Nah, sudah. Sekarang dilihat, klik show. Oke, sudah muncul ya. Langsung dipanggil mikrotiknya, kita ping menggunakan memanggil mikrotiknya 92.168.1.1. Klik enter. Nah, di sini sudah berhasil. Oke, sekarang kita tes ke ping Google ya. Ping google.com. Nah, di sini kalau tulisannya resolve seperti ini, tandanya berhasil. Tapi di sini timeout karena internet saya ini kurang stabil ya, jadi timeout. Oke, sekarang kita cek di Ubuntu-nya. Nah,
preferensi, advanced network configuration, pilih yang wired connection. Allah, nah ini di IP4 settingnya juga menjadi manual. Addressnya 192.168.1.3, terus ketik netmasknya 255.255.255. Untuk gateway-nya 192.168.1.1, dan servernya 192.168.1.1.1. Sudah, klik save. Nah, di sini internetnya. Sekarang ke sistem tool. Ke sistem tool, ke key terminal, langsung aja di ping 192.168.1.1, enter. Nah, di sini berhasil. Oke, lanjut. Sekarang kembali ke peralatan sistem, ke terminal, langsung kita ping google.com. Kita tunggu dulu. Sini mana internetnya? Oh, udah nyambung, sorry. Lanjut ke kita tes di Firefox. Tunggu, agak lama ya. Searching google.com. Langsung tes searching google.com, enter. Dan ini tip aja lah. Agak lemot juga ini ternyata. Nah, google.com. Tunggu. Ini internetnya udah nyambung.
coba cek dulu di NAT. Di IP lalu ke NAT, mana ini, ke firewall. Nah, pilih NAT, pilih new, pilih out interface-nya yang ether internet, action-nya mesh query, klik apply, lalu klik OK. Nah, coba di ini. Nah, bisa. Ini bisa. Cek di. Nah, ini dia udah bisa. Coba lagi ya. Membuka google.com. Ya Allah. Nah, ini tandanya sudah berhasil. Saya sudah berhasil setup NAT dan DNS-nya. Di sini internetnya sudah bisa digunakan. Coba searching speed test. Nah, ini internet sudah bisa digunakan. Jadi itu untuk video penjelasan mengenai setup NAT-nya. Sekarang lanjut ke setup DHCP-nya. Sekarang setup DHCP-nya, yang pertama yang di Mikrotik Router OS 6 level 6 ini di clone, lalu ganti namanya dengan Mikrotik DHCP. Client, klik finish. Lalu buka setting, buka network. Di sini kita biarkan saja. Lanjut di start. Oke, udah. Sekarang buka Winbox. Belum muncul ya. Terus udah saya running loh. Salah. Bentar. Gak muncul guys. Nah, ini muncul. Oke, masuk. Oke, kalau sudah di sistem ini diganti identitasnya. Jadi Mikrotik DHCP. Client. Apply, oke. Masuk ke interface.
reset MAC address. Terus dulu masuk lagi. Masuk ke dalam sistem, lalu shutdown. Kita shutdown routernya dulu. Oke. Sudah disilang juga. Masuk ke GNS. Oh ya, run administrator ya, di run administrator. Run administrator, buka ini all device-nya, tunggu dulu, ini masih loading. Nah, project yang NetDNS tadi kita buka. Nah, masuk ke edit, ke preferensi, ke VirtualBox VMS, klik new, klik MikroTik DHCP client, edit, dan di sini adapternya masih 1, lalu sekarang kita edit menjadi 2. Klik OK, klik apply dan OK. Masukkan MikroTiknya DHCP ini. Dari Ethernet 3 ke MikroTik Ethernet 1. Di MikroTik Nugget ini kita klik start dan tunggu terlebih dahulu. Kita buka kembali winbox-nya. Nah, ini MikroTik nya udah muncul. Langsung connect. Sudah bisa. IP ke DHCP server. Lalu pilih DHCP setup. Pilih yang Etherlan. Wow. Oh, ada. Sebentar. Salah masuk ternyata aku. Bentar, shutdown dulu. Shutdown. Stop, ini di stop. Oke, udah mati. Buka lagi. Nah, sekarang ke IP DHCP server, pilih DHCP setup, pilih yang Etherlan, klik next, 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 lalu next. Ini dan servernya 192.168.1.1. Klik next, next. Nah, sudah di sini networknya sudah
ada DNS servernya. Sekarang running DHCP kliennya, start. Oke, kembali ke Winbox. Di Winbox ini silang masuk ke CNS, ya Allah, ke Winbox. Kita masuk ke Winbox, pilih Mikrotik DHCP, lalu ke interface, Ether 2 ini diganti Etherlan. Klik ke play dan oke. Cek addressnya. Ini address listnya belum muncul. Kita munculin dulu ya. Oke, lanjut. Di sini saya udah nemuin IP addressnya. Ini udah muncul dua-duanya dari Etherlan sama satunya ini hotspot. Masuk ke terminal, lalu ping google.com. Oh iya, tadi di bagian ini bagian untuk memunculkan IP addressnya ini tadi, caranya itu kita ke DHCP client, lalu di sini ada fitur new, ditambah Etherlannya, klik apply lalu oke, nanti akan muncul IP addressnya di sini. Dan untuk host only-nya juga sama, jika belum muncul IP addressnya, itu klik new aja, lalu klik host only adapter, terus apply dan oke. Lanjut kita ke terminal, kita ping google.com, dicoba dulu ya apakah berhasil. Nah, ini ternyata sudah berhasil. Kita coba di satunya, di Microsoft salah. Nah, ini apa ini? DHCP client sama aja ini. Bentar. Kita coba di Microsoft NAT-nya, Mikrotik NAT-nya maksud saya. Nah, loh, expired guys. Di Mikrotik DHCP kliennya ini sudah berhasil. Setelah sudah berhasil, lanjut ke CNS-nya. Kita nyalakan Ubuntu-nya. Oke, nyalakan dulu. Masuk ke sini. Ditambahkan PC-nya di sini. Oh, ini kita klik start. Nah, lalu ke konsol.
ketik IP DHCP tanda tanya. Oke. Ketik yang min_r untuk renew DHCP release. Jika sudah, klik show. Ada muncul, langsung di ping google.com. Oke, bisa ya. Kemudian kita coba di Ubuntu-nya, masuk dulu. Langsung ke advanced apa tadi? Oh, kurang ini. Nah, ke advanced mana tadi? Ke preferensi, ke advanced network configuration, klik 2, lalu ke v4 setting, pilih automatic DHCP, lalu ini kita delete, ini juga delete, klik save. Ini kita lihat dulu internetnya apakah udah nyambung. Nah, udah nyambung ya. Coba kita matikan dulu, lalu nyalakan. Nah, sudah. Sekarang masuk ke key terminal. Mana tadi? Key terminal. Ketik IPA. Nah, di sini udah muncul ada IP address-nya dan lain-lain. Lanjut kita ke Firebase-nya. Firefox. Nah, di sini kita coba dulu ping google.com. Oke, bisa. Nah, oke. Di sini kita ke tab baru. Kita ketikkan google.com. Nah, ini internetnya udah bisa ya. Saya sudah berhasil setup DHCP-nya. Kita coba tes ke Win Malang. Coba tes Win Malang. Apa bisa? Nah, oke, ini di sini terbukti bisa. Jadi setup DHCP saya sudah berhasil. Lanjut ke setup hotspot yang terakhir. Sekarang kita lanjutkan ke setup hotspot. Sini saya sudah mengaktifkannya keempat ini, kecuali PC 1. Sebentar, tunggu dulu ya. Sekarang kita masuk ke Winbox.
lalu masuk ke Mikrotik NAT. What the? Bentar. Tak stop dulu guys. Jadi tidak mau terkoneksi. Nah, oke, sudah nyala. Sekarang di Mikrotik NAT ini sudah masuk ke Winbox-nya. Saya tap dulu ke IP, lalu ke hotspot. Kita pilih hotspot setup, pilih Etherland, klik next, masquerade networknya ini di Alvin, lalu next, langsung next, ini diganti DNS-nya jadi 192.168.1.1. Langsung klik next, passwordnya admin, langsung klik next. Oke, sudah, passwordnya sudah muncul, yaitu hotspot 1 ini. Di bagian user, klik new hotspot, pilih kita buat passwordnya, hotspot 1, lalu klik apply, klik OK. Sekarang buka Ubuntu-nya. Firefox. Masuk ke 192.168.1.1. Nah, oke, masuk ke internet hotspot. Terus tadi masukkan aja apa usernya, kita masukkan. Salah. Oke. Tadi username-nya user1. Passwordnya, lalu klik connect. Sekarang. Nah, ini sudah login, sudah berhasil login dengan IP address 192.168.1.252, status refreshnya 1. Sekarang di sini kita coba untuk searching
di sini bisa untuk searching ya. Kita bisa dibuka. Nah, di sini internetnya bisa dipakai. Jadi tadi sebelum login, untuk yang sebelum loginnya tadi itu kan belum saya coba ya. Mari saya coba dulu, kita logout. Oke, logout dulu. Kalau di logout apakah bisa untuk untuk menggunakan internetnya? Nah, jika kita logout, lihat, ini ternyata nggak bisa digunakan, tapi kita login. Oke, YouTube, kita mau YouTube. Buka YouTube, ini bisa digunakan. Tapi ketika saya logout dari internet hotspot yang mikrotik ini, otomatis internetnya itu tidak akan bisa digunakan, alias muter-muter. Sebentar, kita coba dulu. Kita coba logout. Oke, sudah logout. Nah, jika saya logout, ini lamannya bermasalah ya, jadi nggak bisa dipakai. Tapi ketika saya login, ini sudah login, dan saya ulang. Nah, internetnya bisa dipakai. Jadi seperti itu untuk setup hotspotnya. Baik, begitu saja video penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.